Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 19233095 dengan prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pemeriksaan pajak. Pada kesempatan kali ini kita membahas 7 sub pokok permasalahan, yaitu yang pertama, penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan. Yang kedua, pertemuan dengan wajib pajak. Yang ketiga, peninjauan dokumen. Yang keempat, penolakan pemeriksaan. Yang kelima, pengujian oleh pemeriksa pajak. Yang keenam yaitu penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kasus. Sebelum pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak, maka terlebih dahulu perlu diberitahu kepada wajib pajak melalui, yaitu yang pertama, apabila pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak mengenai dilakukannya pemeriksaan lapangan dengan menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Jika pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan kantor, maka pemeriksa pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak mengenai dilakukannya pemeriksaan kantor dengan menyampaikan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Baik, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pertemuan dengan wajib pajak. Dalam melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib melakukan pertemuan dengan wajib pajak, yaitu apabila dilakukan pemeriksaan lapangan, maka pertemuan dilakukan setelah pemeriksa pajak menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Apabila pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan kantor, maka pertemuan dilakukan pada saat wajib pajak atau wakil atau kuasa dari wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan pajak. Pertemuan juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari wajib pajak tersebut. Berikut hal-hal yang perlu dijelaskan ketika pertemuan dengan wajib pajak, yaitu yang pertama, alasan atau tujuan pemeriksaan. Yang kedua, hak dan kewajiban wajib pajak. Yang ketiga, hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk membahas dengan tim quality assurance. Dan yang terakhir yaitu penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang akan dipinjam untuk diperiksa. Baik, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu peninjauan dokumen. Ketentuan-ketentuan terkait peninjauan dokumen wajib pajak oleh pemeriksa. Yang pertama yaitu apabila pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, dokumen yang diperlukan dan diperoleh atau ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat wajib pajak dipinjam pada saat itu juga. Dan pemeriksa pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen. Yang kedua, apabila pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan kantor, maka dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa pajak harus dilampirkan pada surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang kedua, dokumen wajib dipinjamkan pada saat wajib pajak memenuhi panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dan pemeriksa pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian dokumen. Dokumen wajib diserahkan kepada pemeriksa pajak paling lama 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman dokumen disampaikan.
Materi selanjutnya yaitu penolakan pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan lapangan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan termasuk menolak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Yang kedua yaitu dalam hal pemeriksaan lapangan, jika wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu pengujian oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan metode-metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yaitu yang pertama, metode pemeriksaan dapat berupa metode langsung dan metode tidak langsung. Yang kedua yaitu teknik pemeriksaan banyak bentuknya, seperti pengujian, keabsahan dokumen, evaluasi, analisis angka, dan seterusnya. Materi yang keenam yaitu penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan. SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa pajak secara langsung atau melalui faksimal. Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak menolak untuk menerima SPHP, wajib pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP. Wajib pajak juga wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan dari hasil pemeriksaan. Tanggapan tertulis harus disampaikan dalam jangka waktu 7 hari serta sejak tanggal diterimanya SPHP oleh wajib pajak. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, pemeriksa pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Baik, itulah mengenai penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kita masuk pada subpokok yang terakhir yaitu pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil akhir pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, harus diberikan hak hadir dalam pembahasan hasil akhir tersebut. Hak hadir diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada wajib pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan dan wajib pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan, berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir dibuat setelah pelaksanaan dengan tim Quality Assurance pemeriksaan dilaksanakan. Dalam hal wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada hari dan tanggal sesuai dengan undangan yang telah disebarkan, maka pembahasan hasil akhir pemeriksaan dianggap telah dilakukan. Baik, itulah mengenai pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Terima kasih. Baik, itulah hasil dari
Baik, itulah penjelasan saya mengenai tata cara pemeriksaan pajak. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.